penerapan sistem merit di Indonesia pada umumnya dan pemerintah daerah pada khususnya. Manajemen aparatur sipil negara adalah pengelolaan aparatur sipil negara untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktek KKN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, kedudukan PNS ada dua, yaitu pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Peran ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya ada tiga, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik dengan melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundangan. Yang kedua, sebagai pelayan publik dengan memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga, sebagai perekat dan pemersatu bangsa dengan mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, PNS berhak untuk mendapatkan gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, jaminan pensiun dan hari tua serta cuti. Sedangkan berdasarkan pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, P3K berhak untuk mendapatkan gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi dan juga cuti. ASN dalam menjalankan tugas dan fungsinya juga berkewajiban untuk selalu setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Serta yang kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa ASN sebagai profesi berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar pegawai ASN yang pertama melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas dengan perintah atasan atau pejabat berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintah. Yang ketujuh, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang kedelapan, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kesembilan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Yang ke-10, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Yang ke-11, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dan yang ke-12, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai disiplin pegawai aparatur sipil negara. Kode etik dan kode perilaku yang diatur dalam undang-undang ini menjadi acuan bagi para ASN dalam menyelenggarakan birokrasi pemerintah. Fungsi kode etik dan kode perilaku ini sangat penting dalam birokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan. Fungsi tersebut antara lain sebagai pedoman panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Yang kedua, sebagai standar penilaian sifat, perilaku dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Sistem merit sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 tentang ketentuan umum, yaitu adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna, kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecatatan. Manfaat sistem merit ada dua, yaitu manfaat bagi organisasi dan bagi pegawai. Manfaat bagi organisasi yaitu yang pertama, mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas. Yang kedua, dapat mengarahkan sumber daya manusia untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Dan yang ketiga, instansi pemerintah mendapat pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Sedangkan manfaat sistem merit bagi pegawai yaitu menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai, serta memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Merit system adalah salah satu strategi untuk mendorong produktivitas kerja lebih tinggi, karena ASN dijamin objektivitasnya dalam perjalanan karirnya. Penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, serta memberikan ruang bagi transparansi, akuntabilitas, objektivitas, dan juga keadilan bagi aparatur sipil negara. Penerapan sistem merit di Indonesia dapat diwujudkan dalam dua hal, yaitu yang pertama, pengelolaan sumber daya manusia ASN yang bertujuan untuk perencanaan kebutuhan pegawai harus mendukung sepenuhnya tujuan dan sasaran organisasi. Jumlah dan kualifikasi pegawai yang dibutuhkan adalah sepenuhnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Yang kedua, proses pengadaan dilakukan untuk mendapatkan ASN yang tepat dan berintegritas untuk memenuhi kebutuhan organisasi, serta pegawai ditempatkan sesuai dengan perencanaannya untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan tidak berdasarkan preferensi individu atau kelompok atau pertimbangan subjektif lainnya. Jaminan sistem merit dalam monitoring, penilaian, dan pengembangan aparatur sipil negara dapat diwujudkan dengan yang pertama, kenaikan pangkat dan jabatan berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan jabatan. Yang kedua, pengembangan karir ASN dapat dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kerja yang mencerminkan kebutuhan instansi masing-masing. Yang ketiga, mutasi pegawai dilakukan dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, dan kebutuhan instansi. Yang keempat, penilaian kinerja dilakukan dengan dasar kinerja sesungguhnya dari seorang pegawai. Sistem penilaian kinerja yang digunakan harus bisa membedakan pegawai berkinerja dan tidak berkinerja. Penilaian kinerja memberikan kesempatan kepada pegawai yang tidak berkinerja baik untuk diperbaiki dan juga mengapresiasi pegawai yang berkinerja tinggi sebagai wujud pengakuan organisasi terhadap orang yang berkinerja tinggi atau pemberian reward. Sistem merit harus diterapkan pada semua komponen atau fungsi dalam manajemen ASN. Semua fungsi dan komponen dalam manajemen ASN sebagaimana tercantum dalam pasal 55 yang mengatur tentang manajemen PNS dan pasal 33 yang mengatur tentang manajemen P3K Undang-Undang ASN harus menerapkan sistem merit ini. Pasal 55 menyebutkan bahwa manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi,
mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, serta perlindungan. Sedangkan pasal 93 manajemen P3K meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan kerja, serta perlindungan. Penerapan sistem merit di pemerintah daerah dapat diwujudkan melalui yang pertama, perencanaan kebutuhan pegawai dan penerimaan pegawai melalui sistem CAT. Dalam rekrutmen, kualifikasi dan kompetensi menjadi pertimbangan seseorang untuk menjadi pegawai ASN. Sistem CAT merupakan model asesmen atau penilaian di mana kandidat atau calon menjawab pertanyaan dengan menggunakan komputer, mampu menjamin transparansi, efisiensi, serta efektivitas dalam rekrutmen pegawai karena pengolahan sampai dengan pengumuman sepenuhnya berdasarkan program dalam komputer. Intervensi dan preferensi personal dapat dikurangi bahkan dapat dihilangkan dengan sistem ini, sehingga kita mendapatkan calon PNS yang berkualitas. Yang kedua, penilaian kinerja pegawai melalui sistem EKIN. Dalam sistem merit, penggajian, promosi, mutasi, pengembangan kompetensi, dan lain-lain, keputusan juga didasarkan sepenuhnya pada penilaian kinerja, uji kompetensi, dan juga pertimbangan kualifikasi dan tidak berdasarkan pada kedekatan dan rasa kasihan. Penilaian kinerja menjadi titik kritis di Indonesia saat ini ketika dikaitkan dengan pemberian tunjangan kinerja. Di level pemerintah daerah terdapat berbagai istilah yang digunakan, misalnya istilah tunjangan daerah. Dan yang ketiga, penempatan pegawai sesuai dengan perencanaan dan analisis kebutuhan jabatan yang dibutuhkan. Sekian pemahaman penerapan sistem merit di Indonesia dan pemerintah daerah. Terima kasih.